Halo adik-adik yang di rumah, puji Tuhan, hari ini kita akan bersiap lagi untuk beribadah. Dan saat ini sebelum kita memulaikan ibadah, kita akan berdoa bersama-sama, ikuti Kak Kesi ya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Sore hari ini kami siap untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Eits, tunggu dulu. Kita bangkit berdiri, salam sejahtera. Salam sejahtera. Puji Tuhan, sore hari ini Kak Kesi ditemani oleh Kak Neta dan Kak Cila. Oke, kita siap memuji Tuhan. Ikuti gerakan kakak-kakak di belakang ya. Musik. Dia pegang masa depanku, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Puji Tuhan, sore hari ini adik-adik di rumah silahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Toto. Selamat sore adik-adik yang diberkati Tuhan, yang disayang Tuhan. Gimana adik-adik sore hari ini? Om Toto lihat semua dalam keadaan segar, sehat, kuat, sudah selesaikan tugas, sudah selesaikan PR. Sore hari ini Om Toto akan menyampaikan firman Allah, akan menyampaikan berita kerinduan dari Tuhan
di dalam kehidupan kita sekalian adik-adik. Firman Allah Om Toto akan ambil di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Dengan judul Menolong Musuh. Berat ya Om Toto. Musuh harus dilawan, musuh harus dibenci, musuh sering bikin sakit hati, musuh sering hancurkan kita. Mari, sore hari ini Om Toto akan menyampaikan firman Allah. Bagaimana orang yang menolong musuh menjadi kesaksian besar. Mari, kisahnya seorang panglima. Ya, seorang panglima. Dia sukses, dia hebat, dia gagah, dan dia terus menang. Nah, adik-adik, kalau panglima itu menang dan menang terus, gimana? Gimana rajanya? Oh, raja tentu senang. Raja tentu sukacita. Punya panglima hebat, punya panglima kuat, punya panglima yang terus menang. Tentu raja sangat sayang. Oh, gimana kalau disayang raja? Disayang gubernur raja sudah bangga. Disayang presiden, disayang menteri. Waduh, apalagi disayang raja. Raja sangat sayang dengan panglima ini yang terus menang, gagah, hebat. Dia disanjung orang. Namanya Panglima Naaman. Negerinya adalah Aram. Ya. Nah, adik-adik yang kekasih, panglima ini dia terus menyerang ke negeri satu, sukses. Negeri yang lain sukses. Juga kalau dia sukses, tentu Tuhan ada restu juga dengan panglima ini. Nah, kita boleh melihat ya, kita boleh melihat bahwa panglima ini sekali waktu dia menyerang negeri Israel. Diserangnya negeri Israel. Israel dikalahkan. Kalau negeri dikalahkan tentu dirampas yang baik. Orang-orangnya jadi tawanan. Orang-orangnya jadi tahanan. Orang-orangnya jadi budak. Nah, jadi budak, ya. Musuh Aram menyerang Israel dan Israel dikalahkan. Orang-orangnya yang baik ditahan, gadis-gadis yang baik diambil untuk dipekerjakan jadi budak, jadi pembantu. Sehingga ada anak-anak yang diambil, pisah sama orang tuanya, pisah sama saudaranya, bekerja di satu tempat. Diambil oleh kerajaan, raja yang menang. Oleh sebab itu kalau kalah, sedih, susah. Diambil yang baik-baik jadi tawanan, pisah sama keluarga, terjadi kekecewaan, susah, sedih, benci rasanya. Karena kalah. Nah, mari. Salah satunya ada budak yang diambil. Ditaruhnya oleh Naaman ini, dikasih istrinya. Ini, Mama, ini kita dapat budak ini. Biar dia bekerja di rumah kita. Nah, ini kita boleh melihat jadi budak, jadi pekerja. Ada anak Israel yang jadi budak, tinggal
di rumahnya Naaman. Diserahkannya pada istrinya Naaman, kerja sama ibu Naaman. Kita boleh melihat bagaimana budak ini. Dia benci, oh ini yang buat saya pisah. Ini yang buat saya pisah sama mama, sama papa, sama saudara. Sebab negeri saya dikalahkan oleh Raja Aram. Ini panglimanya. Gimana? Benci? Mari. Ada satu ayat mas pada sore hari ini. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-44. Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-44. Inilah sikap anak-anak Tuhan. Ini sikap anak-anak yang cinta Tuhan, yaitu kita membaca, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita ulangi kembali, Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-44. Matius pasal 5, ayatnya yang ke-44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, susah Om Toto. Ndak. Tuhan ajarkan kita, kasihilah musuhmu, berdoa untuk mereka, ya. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ndak boleh benci, ndak boleh dendam. Nah, mari sore hari ini kita dengar firman Allah. Kasihilah musuhmu, tolonglah musuhmu, tolong musuhmu. Kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya. Jadi Om Toto, ndak boleh benci, ndak boleh benci mama, ndak boleh benci papa, apalagi papa mama yang kerja keras untuk kita. Ndak boleh benci dengan teman, ndak boleh benci dengan saudara. Mari, ayo, yang baju merah itu. Ayo, siapa namanya? Yang baju merah. Ya, adik-adik, ndak boleh benci, ya. Ndak boleh musuhi, ndak boleh dendam. Ya, Tuhan bilang, tolong musuhmu, ndak boleh benci. Ayo, Om Toto pesan, berdoa, sebut namanya. Tuhan, tolong musuh saya. Dia suka susahin saya. Dia suka marah-marah sama saya. Dia suka bully saya. Tuhan, ampuni dia, ya. Mulai hari ini, adik-adik ndak boleh benci musuh. Kalau dia susah, tolong dia. Nah, ini anak yang tinggal di rumahnya Naaman ini, budak masih kecil. Dia kerja, senang. Dia ndak benci Naaman, dia ndak benci ibunya. Ya sayang. Nah, sekali waktu, adik-adik, begitu dia kerja, anak ini nanti Om Toto akan sebut namanya, ya. Sebut namanya. Budak yang kerja di rumahnya Naaman. Dia kerja senang, dia bangun pagi, dia kerja, dan dia bekerja, dia hormat, dia rajin tiap hari. Apa jadi? Sekali waktu dia terkejut. Kenapa adik-adik? Dia lihat Naaman kena kusta. Penyakit kusta menyedihkan, menyusahkan. Budak ini lihat, kasihan. Bapak Naaman
seorang panglima. Dari luarnya gagah, hebat, pakai pangkat-pangkat, sukses, dipuji, disanjung, dihormati, disayang sama raja. Ketika budak itu lihat, Bapak Naaman kena kusta. Orang kena kusta, adik-adik, zaman dulu belum bisa diobati. Sangat berbahaya. Tubuhnya Naaman ketika dibuka, budak itu lihat, kena kusta. Kusta itu berbahaya, menyedihkan, menyusahkan. Ini bagaimana budak itu? Budak itu biar dia mati. Enggak. Budak itu dia takut sama Tuhan. Ayat yang tadi kita sudah membaca, Matius pasalnya yang kelima, 44. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44. Kasihilah musuhmu dan berdoa. Iya, budak itu lihat Bapak Naaman kena kusta. Dia sedih karena dia sayang sama Bapak Naaman. Dia tidak benci. Saya begini, dipisahkan sama papa mama, dipisahkan karena kalah orang Israel. Saya dibuang, saya jadi budak, saya bekerja. Budak itu tidak ada benci. Dia sayang sama Tuhan. Apa dia bilang? Dia ngomong sama Ibu Naaman. Tuhan, kenapa? Coba Tuhan Bapak datang ke Samaria. Ada nabi di sana. Tentu Tuhan atau Bapak akan sembuh. Sebab Naaman tidak bisa disembuhkan. Walaupun raja sayang, raja angkat pangkatnya, dikasih pangkat tinggi, sukses, tapi tidak bisa menolong. Kusta tidak bisa ditolong. Penyakit yang masuk sampai ke dalam itu menyusahkan, menderita. Naaman dari luar hebat, tetapi di dalam tubuhnya banyak kusta yang tidak bisa disembuhkan. Ini kabar baik. Kabar baik dari anak kecil. Adik-adik, mari belajar hari ini. Kasih kabar baik buat papa, mama, buat teman-teman, buat musuh. Kalau ada lihat musuh, kalau lihat ada orang susah, sampaikan kabar baik. Mari datang cari Tuhan. Berdoa adik-adik. Nah, budak ini sampaikan sama nyonyanya, sama nyonya tuannya. Nyonya tuan, tuan nyonya, coba Bapak pergi ke Samaria. Di sana ada nabi. Tentu nabi itu akan menolong dan akan menyembuhkan. Ini kabar baik. Sebab Bapak Naaman sudah tidak bisa disembuhkan. Sudah berobat ke sana kemari ke sana. Raja pun tidak bisa menolong. Kabar baik ini cepat dia sampaikan kepada suaminya. Bapak Naaman, Pak, ini kabar baik dari budak kita ini. Kenapa? Dia katakan di Samaria ada nabi. Bapak datang ke sana. Tentu Bapak akan sembuh. Tidak pikir panjang sebab Naaman sudah berusaha untuk berobat tetapi tidak bisa. Dia cepat persiapkan, dia tulis surat. Dia minta sama Raja Aman dicap dan tolong surat ini dibawa ke Raja Israel. Surat ini dibawa ke Raja Israel bahwa Naaman akan datang untuk minta
bisa disembuhkan. Surat ini dikirim ke Raja Israel. Apa jadi? Raja Israel terima surat dari Naaman. Dia katakan, apa ini? Saya tidak bisa sembuhkan orang sakit kusta. Raja Israel apa dia lakukan? Dia sobek-sobek bajunya. Oh, ini bahaya. Saya bukan Tuhan bisa menyembuhkan. Dia akui, saya bukan Tuhan bisa menyembuhkan orang kusta. Dia nangis ini Raja Israel. Karena dapat surat dari Raja yang besar untuk bisa disembuhkan. Raja Israel tidak berani. Dia sedih, dia sobek, dia menangis. Didengar oleh Nabi Elisa. Elisa dengar, raja kok nangis, raja kok sedih, raja kok sobek-sobek baju kebesarannya. Tanya, kenapa raja? Ini lu ada surat. Panglima Naaman mau datang, minta disembuhkan. Oh, tenang raja. Raja Israel tenang. Suruh dia kemari. Ya ini ya. Adik-adik bisa jadi berkat. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa menolong banyak orang. Walaupun adik-adik masih kecil, punya hati, jangan benci sama musuh. Sampaikan kabar baik adik-adik. Adik-adik bisa jadi berkat. Raja sampaikan kepada Raja Israel. Raja Aram, Panglima Naaman sampaikan. Dan pindah surat itu ke Nabi Elisa. Elisa katakan, suruh dia kemari. Oh, datang. Datang Naaman bawa harta banyak. Karena rasa senang, oh saya akan sembuh sekarang. Sampainya ke Nabi. Nabi tidak sambut. Nabi suruh pembantunya, Gesi, kamu sampaikan ke Panglima Naaman. Suruh dia mandi ke Sungai Yordan 7 kali. Panglima Naaman, kok saya tidak disambut? Kok saya tidak disambut ini? Iya. Kok kamu yang datang, mana Nabi Elisa? Kok tidak sambut? Hanya disuruh mandi begitu saja. Naaman mulai marah. Kok tidak disambut saya? Saya disuruh mandi. Mulai marah. Iya. Nah, Naaman mulai marah. Dinasihati sama tentaranya. Tuanku, Panglima Naaman, jangan marah. Tuanku hanya disuruh mandi 7 kali. Tuhan tidak disuruh untuk buat yang berat-berat. Tuhan tidak disuruh untuk kerja perbuat yang sukar-sukar. Hanya disuruh mandi 7 kali menyelam. Mulai Naaman terima nasihat. Naaman tidak emosi lagi. Oh baik ya. Terima nasihat dari orang bawahan. Naaman pergi mandi. Disuruh berapa kali? Adik-adik, selam diri 7 kali. Iya. Naaman mau terima nasihat. Adik-adik, suka terima nasihat, jangan lawan nasihat. Kau dinasihati guru, dinasihati papa, dinasihati mama, terima nasihat. Jangan marah-marah. Anak sekolah minggu, jangan marah-marah. Iya. Naaman sukses, hebat. Terima nasihat. Dan apa jadi ketika dia turun ke Sungai Yordan? Celap 1 kali, belum. Celap 2 kali, belum. Celap 5 kali, belum. Celap 7 kali, keluar. Apa jadi adik-adik? Orang yang dengar-dengaran akan berita daripada Nabi, berita firman Allah,
dia alami kesembuhan, sukacita. Dari sebab itu adik-adik suka baca firman Allah, suka menolong musuh, terima nasihat, dekat sama Tuhan, banyak berdoa, alami pertolongan. Sukacita Naaman, saya sembuh, dan saya sembuh. Apa jadi? Oh, sekarang saya mau ketemu dengan Elia. Dia naik, dia cari. Dia bawa hartanya yang besar. Dia bawa hadiah untuk Elisa. Sebab orang lain tidak bisa sembuh. Apa jadi? Elisa ini harta. Elisa ini hadiah. Elisa katakan, tidak. Bawa pulang. Sebab yang sembuhkan kamu bukan aku. Karena kamu dengar-dengaran Tuhan yang menyembuhkan. Elisa tidak terima harta itu. Dia tidak terima. Dan kita boleh melihat Naaman memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Elisa dia tolak segala persembahannya Panglima Naaman. Dan selanjutnya adik-adik, Panglima Naaman dia janji sama Tuhan, saya akan persembahkan kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Inilah anak-anak bisa jadi berkat. Siapa nama budak itu? Bisa ganti dengan nama adik-adik. Ada Moses, ada Ani, ada Rahel, ganti dia. Saya bisa jadi anak-anak yang jadi berkat. Jadi anak-anak menjadi penolong musuh. Anak budak itu tidak benci sama musuh. Dia sayangi musuhnya, dia sampaikan kabar baik. Naaman mengalami kesembuhan yang besar. Sembuh dari kusta, sebab ada pribadi yang mengasihi musuh, yang menolong musuh. Budak itu jadi berkat, budak itu jadi kesaksian, budak itu kita ganti namanya, yaitu Rahel. Ada Moses, ada Ani, ada Ruth, kita ganti. Mulai saat ini, kita akan menolong setiap musuh yang ada. Jangan benci, berdoa. Matius pasalnya yang kelima, ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mulai saat ini, jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan ada hati permusuhan. Tolong dia, kasih dia. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus belajar mengasihi musuh kita dengan cara menolong. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya kita menolong orang yang baik dengan kita, tetapi kita harus menjadi terang, menjadi berkat dengan menolong orang-orang yang walaupun mereka sudah jahat dengan hidup kita ataupun sudah mengecewakan kita, tetapi kita belajar seperti Tuhan Yesus, seperti Nabi Elisa, bahwa dia mengasihi musuhnya dan mau menolong hingga Panglima Naaman mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. KASIH. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kasih, KASIH.
Toto akan tutup ibadah di dalam doa. Mari adik-adik, kita akan berdoa, kita mohon berkat, biar hati kita diubah hari ini menjadi hati yang sama seperti Tuhan, yang penuh kasih, menolong musuh, walaupun dikecewakan, walaupun dibuat susah, kita berdoa, kita ingat ayat firman Allah sore hari ini. Mari kita datang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur mendengar firman Allah pada sore hari ini. Kami mau diubah, walaupun sukar, walaupun berat. Kami tahu Tuhan pasti sanggup untuk menolong saya, merubah saya untuk tidak lagi simpan kepahitan, simpan dendam atas musuh saya. Hari ini Tuhan, ubah saya, perbaharui saya. Untuk hari ini, saya menjadi berkat, bagaikan seorang budak yang ada di rumah Naaman. Ada kabar baik, ada kabar kesukaan, sehingga Naaman memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan datang kepada Allah yang hidup. Sore hari ini Tuhan, kami berterima kasih atas perhatian Tuhan lewat firman Allah, datang di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan. Mari adik-adik, angkat tangan. Om Toto akan berdoa, memohonkan berkat. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu dan setiap streaming pada sore hari ini. Berita firman Allah yang diterima pada sore hari ini. Tuhan memagari kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami, bersama orang tua kami, bersama keluarga kami, pada sore hari ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.